Kemudian kita mulai kelas kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ilmunya berkah buat semuanya dan nggak hanya buat mata kuliah ini, tapi juga mata kuliah lainnya nanti yang teman-teman ikuti. Baik teman-teman, tugas kita OTW UTS sampai UAS itu kan salah satu komponennya membuat konsep map ya. Jadi pas UTS itu saya memang meminta teman-teman untuk mensubmit progres ya, supaya memantau nih gitu, karena nggak mungkin kan saya mengunjungi kalian satu-satu terus melihat progresnya gitu. Dan ternyata alhamdulillah sih saya lihat tuh banyak juga yang sudah menuntaskan sampai 11 chapter yang ada di buku itu sudah ada konsep mapnya gitu. Jadi saya senang gitu, berarti kalian benar-benar membaca materi yang saya tugaskan gitu ya. Nah, hanya saja memang terdapat variasi. Nah, variasi ini wajar banget. Kenapa? Karena sekarang kita di era desain ya. Jadi ketika kita mau menyajikan apa yang sudah kita baca, konsepnya itu ada banyak banget pilihannya gitu. Jadi yang saya lihat itu ada beragam aplikasi yang teman-teman manfaatkan untuk membuat konsep map, dan menurut saya itu hal yang bagus. Kemudian yang saya lihat lagi dari tugas kalian itu ada beberapa yang bereksperimen dengan beragam desain gitu ya, dan itu bagus sih, nggak apa-apa. Yang penting kan kalian meaning making-nya ya. Jadi yang nggak boleh terlewat itu tentu saja proses membacanya gitu. Jadi membacanya tetap harus disiplin, dialokasikan waktu berapa jam. Nah kemudian setelah kalian baca, kalian endapkan, terus kalian mau coba komunikasikan ke saya nih untuk jadi bukti, Miss, saya udah baca loh gitu. Ini buktinya konsep map saya gitu. Nah itu baru kemudian bisa kalian akomodir dengan banyak cara gitu. Kemarin saya juga share di kelas yang sebelumnya, sebetulnya saya nggak terlalu membebani kalian untuk membuat desain yang wah sekali gitu ya, karena ya saya juga baru belajar sih, ternyata generasi kalian ini benar-benar sadar desain ya, jadi kayak milih warna, kayak kadang-kadang apa itu apa ya, sisi estetikanya itu tinggi gitu kalau menurut saya, dan kadang-kadang itu spending time juga kan. Nah jadi saya juga nggak ingin membebani kalian dengan yang rumit-rumit di desainnya sebetulnya. Yang penting kalian itu poinnya adalah tekun di penguasaan konten ya. Itu hal yang ingin saya highlight dari performa membuat konsep map. Nah, kemudian mungkin dasar ilmunya lagi. Sebetulnya konsep map itu apa sih gitu, dan apa perannya? Nah, konsep map itu sebetulnya merupakan langkah awal kita. Jadi kalau kita kemarin itu sempat membahas mengenai berbagai macam strategi kita berinteraksi dengan teks tulis yang ditulis oleh author ya, misalnya highlighting, kemudian summarizing, kemudian paraphrasing gitu. Nah, konsep map ini sebetulnya kedudukannya itu adalah tools untuk benar-benar mencoba memahami pola pikir si penulis itu dan disajikan dalam bentuk visual untuk memudahkan kita mencari lokasi informasi di buku. Itu sebetulnya tujuan utama dari konsep map. Nah, seberapa detail kita membuat konsep map? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya tentunya. Miss, kan kalau misalnya semuanya dibuat, jadinya nanti jadi kayak mindahin buku ya, nggak gitu juga ya. Kita memang nggak akan memindahkan semua informasi gitu. Jadi sebetulnya konsep map yang memudahkan kita mencari informasi itu seperti apa? Nah, tentu saja kita tetap harus mengikuti alur berpikir si author gitu ya. We cannot completely paraphrasing their ideas on the level of concept map. Paraphrasing itu adalah tahapan selanjutnya setelah kalian memahami. Jadi ibaratnya ketika kita berkomunikasi itu kan pertamanya kita paham dulu ya apa yang disampaikan, terus kita cerna, kita summarize. Nah, kemudian kita baru di tahap yang paraphrasing itu. Nah, jadi sebetulnya konsep map ini bisa kalian gunakan itu untuk cross-check informasi yang memang benar-benar pemikiran original si author gitu. Nah, itu landasan kita membuat konsep map ya. Seberapa detail? Nah, tentu saja akan sangat bervariasi dari
jumlah waktu yang kalian alokasikan untuk membaca dan menyampaikan konsep map itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih dalam tahap scanning atau skimming, ya konsep mapnya itu mungkin cuma judul chapter besarnya apa, subchapternya apa gitu ya. Tapi kurang di detail. Nah, itu yang mungkin kalau menurut saya, kalau teman-teman ingin tujuannya menguasai konten keilmuan, dan juga nanti konsep map-nya itu bisa digunakan untuk membantu kalian mencari informasi, ya itu tolong didetailkan gitu ya. Jadi bukan berarti salah benar, tapi bisa jadi desainnya itu harus kalian upgrade dari segi konten itu. Nah, kemudian apalagi ya? Oh, mengenai pilihan aplikasi, saya ini sih membebaskan teman-teman menggunakan aplikasi yang paling nyaman untuk membuat konsep map. Karena tentu saja gadget yang kalian miliki juga beragam gitu ya, dan beberapa juga terkendala sinyal, jadi kan nggak mungkin lebih memilih aplikasi yang nggak online gitu. Bahkan kalau misalnya kalian itu memang sangat terbatas skill-nya di teknologi, karena fokus kita itu lebih ke mind mapping-nya atau konsep map-nya, nggak apa-apa loh ya teman-teman, terutama ini yang belum submit tugas progres ya, laporan progres ke saya, buat yang simple aja. Tulis tangan tradisional ya, yang belum submit tugas atau melaporkan progress mind map. Yang penting saya punya bukti kalian itu baca, berusaha paham, berusaha belajar gitu ya. Caranya gimana? Ya udah ditulis tradisional di notebook, dibuat konsep map pakai tulisan tangan, difoto misalnya dengan resolusi yang terang, udah dikompilasi. Tapi itu benar-benar menunjukkan bukti kalau kalian memang melakukan tahapan itu gitu. Jadi memang membaca, belajar memahami, nah dokumentasinya dari konsep map. Tapi kalau kalian tidak submit, berarti kan saya nggak bisa punya bukti apa-apa gitu. Dan nanti juga ketika kalian di tahap group work, diskusi sama kelompoknya, nanti nggak ada tools yang kalian gunakan untuk menolong proses diskusi. Jadinya kalian cuma nerimo aja gitu. Nah, makanya kalau bisa teman-teman ya, dengan cara yang paling sederhana apapun, konsep map itu ada dulu gitu. Itu sebagai bukti bahwa kalian tuh memang baca, memang berusaha meluangkan waktu gitu ya. Jadi karena di sini beragam sih, maksudnya yang udah tuntas ada yang in progress, ada yang sedihnya itu kemarin saya tuh ya memang benar-benar nggak submit gitu kan. Ya itu juga ya jadinya kan ini untuk memotivasi, dan kita itu punya waktu sampai awal Januari teman-teman ya. Jadi bagi yang memang belum memulai sama sekali, jangan memilih teknologi yang rumit ya, yang fokusnya itu aktivitasnya adalah kalian penguasaan kontennya. Kecuali kalian memang bisa mendedikasikan waktu untuk belajar aplikasi itu, kemudian ini apa namanya dieksekusi apa yang sudah dicoba dipahami, tentu saja di highlight gitu ya, ke dalam bentuk penyajian di software konsep map yang beragam tersedia. Nanti kita akan belajar dari teman-teman yang ada di sini. Oke, nggak kerasa ya, saya pengantarnya cukup lama, tapi karena ini perlu saya hantarkan karena memang kita nggak bisa memungkiri ya kalau tentu saja akan ada variasi, dan kita akan belajar dari satu sama lain, dan dari pengalaman teman-teman itu membaca dan mendesain untuk tugas ini. Ya, di sini sudah hadir tadi itu yang mau saya tugaskan pertama. Ya, ada siapa ya tadi? Pipit, apakah sudah hadir Pipit? Ya, Mi, sudah. Berarti ini yang presentasi pertama itu saya akan berikan ke Pipit dan Evanda ya. Evanda siap-siap Evanda untuk sharing session mengenai proses membaca berapa jam gitu ya. Kemudian
processing hasil bacaan itu ke dalam bentuk konsep map atau mind map yang disubmit di tugas UTS itu berapa lama, sekaligus sharing tips and tricksnya. Ya, silakan. Pipit dulu, habis itu Evanda, ya. Oke. Baik, Miss. Izin share screen ya, Miss. Ya, semangat ya. Kita belajar dari Pipit sekarang. Ini Miss, untuk bikin mind map-nya saya itu menggunakan aplikasi mind map. Untuk mind map itu tuh tersedia hanya ada di Google Drive kan, tapi bisa juga langsung ke webnya. Itu ada namanya mind map 2.0 ini. Bentar Miss. Iya, dari Google Drive-nya langsung juga bisa. Itu klik baru, terus lainnya, terus nanti tuh semacam ini, klik hubungkan aplikasi lainnya, nanti cari aplikasi mind map di sini, Miss. Tapi nanti harus menginstal terlebih dahulu. Nanti kalau sudah menginstal itu, tinggal tambahkan aja. Berarti ini software-nya terinstall di laptopnya Pipit iya, sekarang. Iya. Oke. Langsung otomatis. Jadi ntar kalau misal sudah terinstall bisa melalui Google Drive atau ke websitenya ada, tapi cuman agak susah sih kalau websitenya langsung. Ya, ini ilmu baru ini Pit, karena kemarin yang di kelas sebelah, di kelas A itu ada yang pakai mind map, tapi kita belum punya informasi aja kalau itu bisa diakses di Google Drive ya ternyata ya. Jadi kalau misal dari Google Drive itu kan bisa tersimpan gitu, Miss. Oke. Makanya Pipit itu unik banget ketika ngasih tugas ke saya, itu ngasih link ininya ya, karena ini ada di Drive tersimpannya. Nah, saya juga udah menonton kalau yang dari kelas sebelumnya ada yang pakai mind map. Nah, itu tuh emang kalau mind map itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihannya tuh kan emang lebih visualnya tuh menarik gitu, Miss. Dari segi warnanya itu bisa diubah-ubah, terus bisa ditambah gambar juga. Style dari fontnya itu bisa disesuaikan warnanya, terus ukurannya juga. Benar-benar variatif. Cuman untuk kekurangannya itu, saya kan coba kan, baru pertama kali juga mencoba mind map. Itu waktu pertama kali bikin mind map yang chapter pertama, itu bisa kan di-save. Di-download jadi PDF. Cuman waktu chapter-chapter yang selanjutnya itu nggak bisa di PDF karena nggak bisa di-save karena harus itu premium. Oke. Tapi, jadi dia itu hanya mau nge-save satu file aja gitu ya, setelah di PDF-kan. Jadi, semua yang Pipit kerjakan itu tersedia online di Drive ini, tapi tidak bisa diunduh gitu ya? Offline, iya. Oh. Jadi saya membuat semua mind map-nya itu benar-benar online, terus nanti di-share-kan. Nah, nanti di-share-nya itu karena ini tersambung juga karena tersambung dari Google Drive, nanti di-share link saja terus disimpan juga di Google Drive-nya. Ini. Jadinya sudah gitu ya. Nah, itu yang berhasil di
download PDF tuh cuma yang GTM itu berarti ya, Fit ya? Iya, yang GTM. Sedangkan yang lainnya jadinya online gitu ya? Online semua. Terus buat mengantisipasi kalau misal filenya hilang, itu saya ngefoto semua mind map-nya. Itu agak sulit sih, Miss, tapi ya emang karena mind map-nya, karena saya tuh suka yang bervariatif, terus visualnya itu yang berwarna-warni, jadi saya pakainya ini. Oh, oke. Ya, menarik ya. Jadi saya bagus juga sih itu tadi tekniknya apa Pipit itu ya. Jadi didokumentasi, di screenshot untuk mencegah dia tiba-tiba hilang padahal kita udah ngerjain berapa jam gitu ya, Pit ya? Iya. Ya Allah. Itu satu chapter kamu ngerjainnya berapa lama, Dek? Kalau bikin mind map-nya itu sebenarnya enggak yang kayak langsung misal 3 jam, 5 jam ngehabisin banyak waktu, tapi kayak dibagi gitu loh, Miss, sehari dari pagi terus ntar sorenya lanjut lagi gitu. Karena kan kalau misal langsung tuh kadang kan capek kan, Miss. Jadi saya ngebaginya kalau emang benar-benar lagi ada waktu luang gitu saya kerjain. Oh, iya. Jadi memang perlu manajemen waktu juga itu ya. Tapi kalau Pipit, ini kemarin yang diskusi yang menarik juga ya di kelas sebelumnya itu sebetulnya apakah kita harus baca satu buku dulu baru bikin mind map atau baca per chapter dulu? Itu ternyata bervariasi. Kalau Pipit pilih yang mana? Kalau saya sih per chapter dulu karena ya emang kalau misal langsung tuh kan udah banyak terus nggak akan sampai makna dari materinya itu loh, Miss. Kalau saya kan ini sebenarnya pilihan saya. Kalau orang lain kan beda-beda, Miss. Kalau saya itu pakainya kami. Ini kalau pakai kami itu jadi kan di highlighting gitu. Saya baca misal introduction. Terus nanti saya baca dulu pelan-pelan. Habis itu setiap paragraf itu saya coba pahami, terus ini saya nyoba bikin itu catatan-catatannya itu, cuman nggak sampai selesai sih. Oh, keren. Jadi ini benar-benar pindah ke modalitas online ya yang dilakukan dulu dengan menggunakan catatan dan buku gitu. Dan ini pakai kami ya? Iya. Oh, PDF-nya di kamiin. Ini juga terintegrasi sama Drive ya, Dek? Kayaknya enggak sih, Miss. Kurang tahu, Miss. Belum mencoba sih, Miss. Itu dapatnya juga di lainnya itu ya? Iya, kayaknya bentar. Hubungkan aplikasi kami dan dia juga sistemnya ada free trial gitu ya? Oh iya, free trial. Kalau nggak salah itu ada 99 hari. Jadi saya nyoba karena emang waktu itu kan iseng, Miss. Iseng nyari aplikasi annotation. Jadi saya kepencet kami, terus itu tiba-tiba tuh ada kayak informasi yang kayak trial gitu. Terus ya udah coba aja, Miss. Oh, oke, bagus itu. Ya, jadi ini pertamanya memang dibaca gini dulu ya, Pit ya. Sebelum akhirnya kita benar-benar istilahnya poin yang kita pindahin ke konsep map itu apa gitu. Dan ini di coding warna dulu ya? Iya. Oh, supaya nanti cabangnya memudahkan ketika bikin mind map gitu ya? Iya, disesuaikan sama poin-poinnya gitu, Miss. Ya. Nah, teman-teman ini mungkin kalau ada pertanyaan ya ke Pipit gitu. Saya ngelihat pendekatannya dia untuk mind mapping ini cukup bervariasi dan mungkin kita bisa belajar juga. Saya juga malah baru belajar nih. Ternyata bisa ya itu dikerjakan online yang mind map itu dan terintegrasi dengan Drive. Ayo silakan teman-teman, ada pertanyaan? Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Pipit yang udah sharing. Makasih ya, Pit. Iya, Miss, sama-sama. Ya, ada yang ini enggak? Ada yang mau nanya ke Pipit? Bagi yang belum submit, kalian jangan sedih, nggak dapat skor ya. Itu masih bisa dapat skor, tapi kalian memang harus cicil karena kalau nanti diborong deket UAS itu tuh saya agak khawatir juga kalian akan sakit gitu. Jadi memang kita harus ngatur ritme pekerjaan kita, teman-teman, ya. Baca berapa lama, kemudian ini ya, mungkin. Nah, kemudian kalau kalian tipikal yang seperti Pipit gitu ya, kalian bisa selesaiin per chapter. Ya, jadi kalau ada 11 chapter ya alokasikan itu minimal 11 hari. Tapi amannya yang aman untuk kesehatan mungkin 22 hari gitu ya.
Jadi baca dulu kan, terus besoknya ini gitu. 22 hari itu berarti 1 bulan teman-teman, pas banget untuk submit ketika ujian akhir semester nanti. Gitu ya, saya menolong kalian untuk memproyeksi supaya ini lebih bisa termanage gitu ya, dan nanti ketika UAS itu jangan sampai nggak submit, karena nggak submit nanti kan nggak ada nilainya, sayang juga gitu ya. Begitu mungkin untuk teman-teman yang masih harus melengkapi atau kemarin mungkin belum submit atau ternyata salah persepsi gitu ya, apa sih yang harus dilakukan di tugas ini dan mana yang di ini ya. Tapi sebagian besar sih saya rasa sudah on track, tinggal melengkapi lagi. Oke, terima kasih Pipit. Sekarang kita undang Evanda mungkin ya untuk berbagi ke kita pengalamannya. Baik, Miss. Maaf, Miss. Iya, Rui. Kenapa, Rui? Maaf, Evanda motong. Miss boleh nanya ke Pipit dulu nggak, Miss? Sebelum Oh, lanjut. boleh. Pit, ada yang nanya. Pipit, Iya. aku mau nanya. Nah, udah kan tadi udah kamu jelasin kan prosesnya itu menurutku bagus banget dari kayak kamu apa sih kasih warna-warna di bukunya itu kan. Jadi kayak mempermudah kamu. Tapi aku pengen nanya proses membaca kamu tuh seperti apa kan? Kita kan ada 11 metode kan. Nah, itu estimasi waktumu tuh seperti apa gitu? Pit. Manajemen waktunya kamu ketika membaca itu. Boleh dijelasin nggak, Pit? Oke. Kalau aku sendiri itu waktu manajemen waktu mungkin kan emang beda-beda kan kesibukan setiap orang. Kalau aku biasanya ada free, ada hari libur itu kan hari Sabtu sama Minggu. Nah, kalau benar-benar gak ada kesibukan sama sekali hari Sabtunya, itu aku ngerjain benar-benar hari Sabtu itu dari misal dibagi gitu loh. Misal pagi itu target paling enggak satu paragraf, terus entar siangnya gitu, siangnya entar satu paragraf lagi, terus sorenya satu paragraf, malamnya satu paragraf, jadi nggak terlalu berat gitu loh. Tapi kalau misal ada yang emang untuk jangkauan waktunya misal sehari 1 jam atau sampai 3 jam itu opsional sih, Lui. Kalau aku kayak gitu, nggak yang terus kayak setiap hari ngerjain. Tapi kalau misalkan dari Senin sampai Jumat ada yang punya kesibukan dari pagi sampai sore, bahkan malam itu kan masih ada nugas kan. Nah, kalau aku karena mungkin anaknya juga suka yang ngedesain gitu buat kalau lagi bosan tuh kayak iseng-iseng aja gitu loh, Rui, ngedesain. Jadi kayak nge-mind map ini tuh bener-bener ngebantu aku juga gitu buat ngilangin rasa bosen dan dari banyaknya tugas gitu loh, Rui. Oh, oke, keren sih, Pit. Bosan, bagus. Ya. Terima kasih, Rui. Ini pertanyaannya ini seperti Najwa Shihab ini, Rui. Sangat kritis ya, jadinya kita jadi bisa lebih banyak belajar lagi nih dari Pipit. Iya, saya tuh juga amazed sama generasi kalian itu suka sama desain. Itu yang saya lihat kesannya dari tugas-tugas tuh. Jadi saya tuh kayak antara seneng, tapi juga agak cemas juga sih. Makanya saya sering ngingetin gitu ya, kalian jangan jangan abai dengan manajemen waktu gitu, karena desain itu memang mengasihkan gitu, tapi di satu sisi kalian harus mikirin dua loh sebetulnya sekarang kalau nugas itu, desain penampilannya, presentasinya, tapi juga desain thinking dan penguasaan kontennya. Nah itu loh, kalau dulu kan pas generasi saya kan udah lebih tua nih ya, kita tuh lebih fokus ke desain penguasaan kontennya gitu loh. Jadi kita nggak terlalu mikirin yang hiasannya atau apa gitu. Tapi kan itu zaman dulu banget gitu. Nggak mungkin juga sih saya nyuruh kalian untuk balik ke zaman dulu gitu. Cuma kalau kalian sekarang memang punya minat, dan sebagian besar tuh saya lihat minatnya memang di desain tuh harus cantik, harus estetik gitu ya. Dan itu juga membutuhkan waktu dan sebetulnya itu passion kalian kan. Jadi kayak kalian tuh malah energinya seneng di sana gitu, tapi kalian tetap harus ngatur pola hidup juga. Dan ya benar, itu tadi pertanyaan Rui itu kritis banget dan bagus untuk reminder saya juga sih. Disiplin yang penguasaan kontennya itu memang perlu kita cicil ya, sedikit demi sedikit, dan nggak ada benar salah harus 1 chapter per hari gitu, enggak. Kita sendiri yang ukur
kapasitas kita, kemudian yang penting itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu teman-teman. Kalau itu prinsipnya kayaknya dari nenek-nenek kita dulu, saya masih pegang deh. Jangan dikejar dalam waktu semalam ya, karena ya itu sebetulnya tugas ini tuh lumayan memerlukan waktu, tenaga, dan juga apa namanya, ketekunan ya. Pikiran juga, Miss. Iya. Pikiran juga. Pikiran juga. Ekstra. Pikiran ekstra ya. Jadi harus di manage. Oke, kita kasih tepuk tangan nih untuk Pipit dan Rui nih. Mana si Rui? Makasih. Jadi kita udah belajar. Terima kasih Pipit, terima kasih Miss. Iya, siap. Rui punya itu juga bagus sih. Tadi saya lihat ya sudah komplit semua ya Rui ya. Kalau Rui pakai apa Rui kemarin pas apa namanya? Pakai Canva Miss, tapi PPT gitu, tapi ya mind map gitu Miss. Oh, Map gitu. Rui pakai Canva ya. Rui mau berbagi pengalamannya juga nggak? Coba. Kalau share screen nggak bisa Miss, soalnya pakai HP. Oh iya, nggak apa-apa, cerita aja mungkin Rui. Kalau pakai Canva itu kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi mungkin yang mau memilih pakai Canva bisa mempertimbangkan gitu. Jadi kalau pakai Canva tuh kekurangannya itu Miss, nggak semua template tuh gratis, jadi harus hati-hati ketika kita milih template-nya itu sendiri, karena ketika misalnya kan ada 9 slide, salah satu slide itu ada yang premium, itu nggak bisa di-download Miss, jadi kita harus berubah gitu. Itu sih Miss, tapi dari kekurangannya itu kalau menurut saya cuma itu sih Miss, cuma yang berbayar gitu Miss, tapi kelebihannya banyak menurut saya. Template yang disediakan banyak yang gratis juga, terus kita bisa nambah-nambah elemen yang kita inginkan gitu Miss, terus dari fontnya, bentuknya, ukurannya kita bisa cari, terus kita juga bisa masukin foto gitu Miss di dalam PPT itu sendiri gitu sih Miss. Terus kalau menurut saya lebih apa ya Miss, kan saya nggak terlalu suka yang desain gitu, nah Canva tuh cukup membantu saya Miss karena banyak pilihannya gitu Miss. Sudah desainnya orang ya, jadi kita tinggal milih desain orang yang sesuai dengan selera kita gitu ya. Iya betul. Terus nanti kalau misalnya kurang tinggal menambah gitu Miss. Oke. Ya ini bagus juga nih, sudah saya catat juga di grup Tisol Metodologi. Jadi yang milih Canva mungkin pertimbangannya itu ya, kalau misalnya kurang-kurangnya ya harus hati-hati, ada yang berbayar. Gitu. Betul Miss. Terima kasih Rui. Sekarang Evanda mungkin ya gantian. Baik Miss, ya. Izin share screen. Ya. Jadi di sini saya menggunakan website Gitmind. Nah, di website ini tuh kelebihannya ketika kita beres bikin satu mind mapping, misalnya grammar translation method. Terus in case kita mau modify, kita bisa balik lagi ke sini, terus modify dimanapun, kapanpun kita mau gitu. Jadi nggak saklek sehari itu langsung beres. Jadi kalau mau dimodify lagi nanti bisa juga gitu loh. Nah, di sini juga kelebihannya kayak temanya beragam, bisa milih langsung, bisa langsung diubah ataupun ya sesuka hati lah. Ada banyak pilihannya. Itu Miss. Oke, terima kasih Evanda. Kalau dari strategi bacanya gimana Evanda pas sebelum bikin mind map-nya ini? Kalau strategi baca saya, biasanya saya baca setelah maghrib sama isya. Terus kalau misalnya sebelum jam 10 saya belum ngantuk, saya coba baca dulu beberapa halaman gitu, Miss. Oh, jadi baca dulu, baru nanti di waktu terpisah mendesain mind map-nya? Ya, karena saya kan berkacamata ya, Miss. Terus nggak kuat juga natap laptop lama-lama. Akhirnya saya print semua babnya. Jadi memudahkan saya buat baca dimanapun saya mau gitu loh, Miss.
Wah, misalnya, menarik banget ini di print ya. Ya udah. Saya highlight sebelum tidur kayak gitu, Miss. Iya, iya. Ya Allah. Ya, tapi memang extra effort sih. Terus ini pertanyaan saya yang bikin penasaran sih. Kalau kemarin Aryani itu masih pakai approach yang agak semi tradisional gitu sih. Dia itu nyatet dulu desain mind map-nya itu di buku tulis sebelum dipindahin ke sini. Nah, kalau Evanda kayak gitu atau enggak? Atau langsung desain di Gitmind-nya? Saya biasanya nge-highlight doang sih, Miss. Oh, Setelah di-highlight, baru saya masukin ke poin-poinnya gitu. Di highlight-nya itu online juga? Enggak, saya highlight langsung di printannya. Oh, yang di print out-nya. Iya. Oh. Soalnya saya benar-benar gak baca online, Miss. Iya. Saya benar-benar tutup laptop, simpan HP, baru saya baca. Iya, saya paham ini kondisinya Evanda yang berkacamata itu sama kayak saya. Saya tuh juga kadang-kadang kalau terlalu lama terekspos itu lelah gitu. Cuma ya sekarang karena kan kalau mereview skripsi atau apa online, jadi yang harus saya lakukan tuh akhirnya harus memanage waktu, teman-teman. Jadi emang nggak bisa sih kalau dari pengalaman saya setuju tuh sama Evanda. Nggak mungkin kita tuh baca 5 jam online terpapar screen gitu, terutama kalau yang udah minus tuh kadang-kadang itu akan lelah sekali. Jadi ya benar itu bisa dengan di print itu mengurangi exposure kita terhadap screen kalau memang kita nggak kuat terlalu lama gitu ya. Terus dijedain, jangan kalian itu nonstop misalnya 5 jam baca terus desain ini gitu, jangan, kasihan, lelah juga kalian gitu. Jadi harus ada jeda. Kalau tekniknya Podomoro itu baca fokus on task gitu yang saya pakai gitu ya, itu per 25 menit terus break deh, 25 menit task terus break gitu, breaknya bisa 10-15 menit gitu, kalian keluar lihat yang hijau-hijau atau apa gitu kalau misalnya deadline-nya udah dekat gitu. Tapi jangan diborong kerja nonstop hanya demi deadline ya teman-teman, lebih berharga kesehatan kalian juga gitu. Jadi harus di-manage sedikit demi sedikit. Nah, ini pesan ini saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin belum melaporkan progres, jangan panik atau takut skornya. Kalian harus mikir skor itu penting, kesehatan kalian juga penting gitu. Jadi balance gitu ya. Terima kasih Evanda atas insight-nya ya, ini bagus banget. Kita kasih tepuk tangan untuk Evanda ya. Miss, saya mau bertanya sama Evanda boleh ya? Boleh. Siapa ini yang nanya nih? Aulia. Aulia, boleh Aulia, silakan. Evanda, saya kan pakai Gitmind juga, cuma di saya tuh nggak bisa di-enter gitu loh, kayak kamu. Jadi memanjang gitu, jadi pas sesudahnya susah dibaca gitu, jadi panjang. Itu gimana sih biar jadi kayak gini? Itu mah kalau aku ya bisa enter otomatis saja. Kayak misalnya gini kan? Iya. Tinggal enter. Oh, enternya kontrol. Maaf. Klik kontrol enter. Oh. Gitu. Kontrol enter. Oke. Gitu doang sih. Thank you. Terus, ya di sini juga kan auto save gitu. Jadi in case tiba-tiba mati lampu bisa diakses lagi. Iya sih, aku juga pakai Gitmind soalnya. Ekspornya juga beragam, Miss. Bisa milih PNG, PDF, Word, dan yang lain-lain. Dan gratis juga, Miss. Kalau nggak salah ya. Iya, gratis. Cuma ada yang beberapa template yang bayar. Nah, iya. Gitu sih, Miss. Tetap harus selektif ya, sama kayak Canva ya. Jadi kita milih yang gratis. Karena kita suka yang gratis. Ya, gratis tapi bermanfaat. Dan menurut saya, ini teman-teman bisa ini ya, kan kadang-kadang tuh pertanyaan kita, seberapa detail sih kita bikin konsep map gitu ya. Miss, nanti kalau misalnya terlalu detail ya sama aja kayak mindahin buku gitu ya, iya juga gitu. Nah, jadi balik lagi ke tujuannya gitu. Tujuan konsep map itu kan sebetulnya untuk memudahkan kita mencari lokasi informasi gitu. Dan akhirnya lama-lama tuh kita kayak jadi terbiasa, misalnya nih,
apa ya jenis pendekatan yang keempat skill itu terintegrasi. Kita langsung tahu dari approach-nya ini, dari yang ini. Oh, content based instruction itu terintegrasi. Communicative language teaching itu terintegrasi. Nah, itu kita tahu dari sininya. Tapi kan sebetulnya dia jauh banget kan. Nah, itu baru munculnya itu di sub details yang skill. Nah, kalau teman-teman cuma menelusuri pemikiran sampai ke skill-nya, miss the detail, kita jadinya nggak dapat informasi yang detail ini. Nah, itulah kenapa konsep map ini memang jadinya bisa untuk sebetulnya ini kita juga sih melihat, memantau diri kita sendiri gitu. Kita itu bacanya masih di level scanning atau skimming atau sudah deep reading. Kita sempat diskusi ini kan ya kemarin pas memperkenalkan beberapa teknik. Kalau scanning mas skimming itu awalnya tuh pasti cuma di ini yang apa namanya cabang yang pertama dari subchapter itu aja. Jadi kita tahu bahwa di buku itu setiap bab approach ya, kan ini approach ini kalau yang di level 1 ini, dia itu akan membahas mengenai karakteristik, role, native language, role of teacher student, pandangannya, the view, achievement gitu ya, history, purpose, interaction-nya teacher student gimana, sama skill. Kita tahu bahwa setiap chapter itu. Tapi kalau kita nggak ini lagi, telusuri lagi per historinya itu seperti apa, kita nggak akan tahu gitu. Jadi ya inilah pentingnya waktu yang kalian alokasikan untuk membaca ini ketika sudah sampai di sub details ini teman-teman. Kalau ini tuh relatif singkat sih waktunya kalau yang di sampai yang pertamanya ini gitu. Cuma yang agak lama itu yang udah historinya. Di poin history ini yang penting apa? Nah, itu agak lama. Kalian harus baca. Ya, itu tadi ya. Kalau tadi strateginya Pipit, bisa dialokasikan 1 jam sehari kah gitu ya. Evanda tadi setiap habis maghrib gitu. Nah, itu tergantung juga kalian. Apakah kalian akan menuntaskan detail ini dalam sekali baca, ya, atau berapa kali gitu kan? Ya, itu tergantung manajemen waktu kalian. Dan sebaiknya sih direncanakan gitu. Nanti kalau udah direncanakan, jadinya kita disiplin. Nggak sempat miss the opportunity, terus jadinya kebut semalam gitu. Kalau kebut semalam itu berat nanti jadinya. Begitu mungkin ya teman-teman ya. Jadi memang harus balance antara passion kalian di desain ya dengan ini penguasaan kontennya ini teman-teman. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan peta konsep ini kalian ngambil mata kuliah lain ya yang lebih ke atas. Nanti pas terjun ke lapangan PPL, misalnya mau menggunakan pendekatan, teknik, atau metode tertentu, juga jadinya bisa pakai peta ini. Gitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Evanda. Yeay. Terus saya mengundang siapa ini ya? Sekarang saya mau mengundang Yasmin. Apakah sudah hadir Yasmin? Iya, Miss. Halo. Halo, coba raise hand dong. Saya perlu melatih skill saya mencari kalian dan mungkin. Ya, teknologi itu butuh skill juga. Kadang-kadang kita tahu, tapi skill itu harus diasah ya memang. Yasmin, oke. Yasmin ngasih jempol, jadi saya bisa melihat dia. Apalagi ini, apa namanya? Nggak open kamera semua kan? Nah, saya add pin. Yasmin, silakan Yasmin. Oke, Miss. Saya izin share screen ya, Miss. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hasil mind map saya yang kemarin. Tekniknya pakai Corel Draw. Mungkin anak-anak desainer yang lain juga. Saya nggak anak desainer, tapi Corel Draw itu sudah sering dipakai. Kalau dulu sih zaman saya SMA ya, sekarang saya sering pakai, jadi ke bawah sampai sekarang. Dan kalau dulu tuh masih bisa gratis, sekarang tuh harus trial juga, Miss. Jadi itu kemarin pas saya ngerjain itu, karena trial saya udah habis, di laptop saya, di email saya tuh nggak bisa pakai Corel Draw lagi. Saya akhirnya pinjam PC teman yang ada aplikasi Corel Draw-nya buat ngerjain mind map ini. Jadi saya nggak bisa ini ngeliatin
CorelDRAW-nya di laptop saya soalnya nggak ada ini aplikasinya. Ya, Tidak apa-apa. bisa di-download sih. Tapi tapi dia trial gitu. Ya, jadi CorelDRAW dan dia pilih yang versi trial ya, karena sekarang memang akhirnya bisa hari harus berbayar. Oke. Ini Yasmin karena kebiasaan dari SMA sudah biasa mendesain ya, jadi makanya pakainya CorelDRAW gitu ya. Iya. Dari saya dulu SMA pakainya CorelDRAW terus soalnya Miss. Terus ini kan contohnya kayak gini. Saya ngambil template-nya. Dia kan kalau Corel itu desainnya ya sesuai imajinasi kita ya Miss. Jadi saya ambil template-nya kayak gini. Itu saya download di Freepik ini. Terus saya sama aja sih ini kayak Canva gitu Miss. Saya juga beberapa ada yang download dari Canva yang gratis. Ya pokoknya yang nggak berbayar gitu. Tapi walaupun gratis kan Ini tidak membatasi gratis. Terus kita searching aja mind map gitu. Nanti ya. aduh. No worries. Terus iya. Suara saya kedengeran nggak, Miss? Ini sinyalnya agak putus-putus soalnya dari tadi. Insya Allah kedengeran sih di tempat saya. Halo? Kedengaran, Min, kedengaran. Iya, aduh ini nggak bisa ini. Ini contoh-contoh ini apa template yang saya ambil, terus nanti saya edit lagi pas di Corel tuh. Oke. Dan kadang-kadang itu gini ya, kenapa kita memutuskan memilih pakai aplikasi apa? Kita emang udah nyaman aja dengan aplikasi itu, gitu ya Yasmin ya? Iya, biasa sih. Yang mana saya nyaman aja sih, Miss. Nah, makanya itu teman-teman. Terus apalagi yang mau di-share? Ya, ini kalau Yasmin ini memang apa ya? Karena terbiasa dengan memang kalau pakai ini lebih ini sih integratif ya. Bisa kerja di advertising ini Yasmin ini. Ya, amin. Terus ini teknik membaca ya. Teknik. Saya ngerjain ini kurang lebih 3 hari. Tapi saya tuh kan orangnya deadliner kan. Jadi yang penting saya tuh orangnya konsisten aja. Pokoknya kalau saya deadline segini berarti saya udah harus ngatur waktu bisa gimana mungkin kalau saya cuma punya waktu longgar 3 hari, saya harus selesai gitu. Jadi membaca itu kan ada 11 chapter. Saya sehari bisa paling bentar 3,5 jam sampai 5 jam gitu baca. Emang saya nggak suka baca, tapi kalau ini apa namanya udah deadline segitu ya mau nggak mau gitu. Misalnya orangnya kayak gitu. Soalnya ke saya kalau ngerjain jauh-jauh hari otak saya ngebakar, nggak jalan gitu. Soalnya biasa jadi deadliner. Terus membacanya itu hampir sama yang lain. Kalau misalnya saya ada ini ya, saya highlight, terus langsung saya tulis kerangkanya. Oh ini penting, saya pindahin langsung ke Corel. Tapi nanti ngerapinnya pas di hari akhir. Di hari ketiganya. Jadi baru saya rapin kayak gini, itu di hari ketiganya. Gitu. Jadi saya buat kerangka dulu, hampir sama kayak yang lain, saya highlight. Misalnya yang pertama bagian introduction, goals-nya apa, 1, 2, 3, itu saya pindahin dulu. Nanti kerangkanya di akhir saya buat. Yang penting, ini yang penting, ini tempatnya di sini, gitu, Miss. Biar, jadi sekali baca langsung baca kerangka, gitu, Miss. Jadi biar agak cepat aja, gitu, Miss. Wow, saya jujur nih ya, kalau dari segi desain, ini luar biasa kompleksitas desainnya, Yasmin. Tapi karena udah terbiasa dari SMA, oke. Saya rasa memang sudah terbiasa manajemen waktunya ya teman-teman. Jadi apa-apa itu juga karena terbiasa gitu. Tapi saya nggak pingin kayak gini, tugas ini tuh jadi memberatkan kalian gitu loh. Kalau memang yang udah terbiasa pakai aplikasi apa gitu ya nggak apa-apa gitu. Bahkan dengan cara yang sederhana pun nggak apa-apa. Yang penting kalian ada bukti bahwa kalian itu progres bacanya gitu. Karena yang ingin saya latih itu adalah bacanya, dan bonus banget ini kalau saya lihat desain yang
bagus-bagus seperti ini karena memang kalian sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa mendesain. Ya. Ada pertanyaan ke Yasmin? Teman-teman, mungkin? Tetap ya, walaupun desainnya itu beragam, kalian harus tetap ini. Jadi design thinking-nya ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu kelepas dari design thinking si pengarang itu, poin-poin pentingnya. Jadi yang saya lihat di sini Yasmin dapat ya, karena dia memang highlight ada karakteristik learning prosesnya gimana, kemudian misalnya goals-nya gimana, role of the teacher-nya gimana, gitu sudah ditelusuri, di tracing. Jadi jangan. Iya, terus ini apa tambahan, Miss? Ya, ya. Tambahan, kan kalau kita baca dari buku itu panjang banget ya, Miss. Alhamdulillahnya Miss Astrid udah ngasih rangkuman ini dan ini ngebantu banget karena ini langsung dapat poin-poin gitu, enak banget ini. Makasih banget Miss pokoknya. Ya, ini ternyata yang asertif bilang memanfaatkan sumber dari saya itu Yasmin loh. Kemarin yang di kelas sebelumnya tuh nggak ada yang itu makanya. Iya, jadi kayak ya gini ya, kalian itu kan pembelajar generasi Z itu diberkahi dengan resource yang melimpah ya, teman-teman ya. Jadi karena resource itu udah melimpah, tantangan generasi kalian itu adalah menavigasi. Ya, jadi di antara lautan informasi itu, informasi apa yang paling sahih yang bisa saya manfaatkan untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai kalian itu yang hanyut di informasinya gitu loh. Nah, skill navigasi informasi itu bisa kalian manfaatkan untuk menolong kalian gitu. Tapi tetap ya, misalnya nih summary. Sumber summary itu kalian lihat apakah sumber summary review di buku itu munculnya di jurnal internasional gitu ya, reputasi, atau itu dari tugas kalau tugas kan mungkin bisa beragam ya dan kualitasnya juga perlu kita pilih. Nah, di situ seni kalian lagi gitu. Jadi selain kalian itu seni memilih desain, kalian seni memilih informasi itu dari sumber yang akurat yang menolong kalian untuk membuat peta konsep. Nah, itulah tantangan generasi kalian. Kalau generasi saya dulu, informasi itu terbatas gitu loh. Jadi, ya bahkan yang nggak bisa disalahin juga gitu kalau sebagian besar dari generasi saya itu tipikal belajar itu nunggu informasi dari dosennya dulu gitu, nggak inisiatif nyari gitu. Saya tuh dulu punya skill seperti kalian itu waktu bikin skripsi, karena kenapa? Saya anak sastra ya dulu ya, jadi saya share dikit nih teman-teman. Saya anak sastra, saya bedah bukunya Ernest Hemingway yang judulnya The Old Man and the Sea. Nah, saya itu pilih pendekatannya itu genetik strukturalisme. Nah, genetik strukturalisme itu kan pendekatannya historis ya. Jadi saya harus ekonomi, sosial, politik ketika pengarang itu melahirkan karya sastra. Dan itu nggak cukup cuma di perpustakaan kampus saya. Nah, jadi dan dulu nggak ada sumber online yang melimpah kayak gitu. Jadi saya pindah dari satu perpustakaan ke perpustakaan lainnya. Jadi 3 perpustakaan di kota saya kunjungi untuk cari sumber literatur. Sebegitu parahnya teman-teman zaman dulu itu gitu. Jadi kayak cari update buku paling baru, publikasi paling baru tuh kayak mahal banget dan butuh extra effort gitu. Nah, itu kan tantangan generasi saya. Nah, generasi kalian itu informasi berlimpah, kalian manfaatkan gitu untuk saling menunjang membuat tugas, tapi kalian navigasi yang paling reliable sumbernya. Kalau desain yang paling gratis dan paling bagus dan yang paling mudah kalian gunakan gitu, karena bisa jadi mudah bagi teman kalian belum tentu mudah buat kalian gitu, dan itu memang butuh penyesuaian dan nggak apa-apa gitu. Jadi yang paling nyaman dengan kecepatan kalian, tapi kalian itu bisa berprogres dan deadline gitu. Oke, kita beri tepuk tangan ya buat Yasmin ya. Ya, terima kasih ilmunya ya.
Kapan-kapan temennya ini kayaknya harus dikasih workshop nih kita semua sama Yasmin menggunakan. Jangan, Miss, jangan. Aduh. Jangan ya. Satu semester sendiri ini kayaknya belajar sama Yasmin ini gawat. Terima kasih Yasmin, ilmu dan insight-nya mengenai desain. Terima kasih juga. Siapa lagi ya yang mau share tadi? Saya cop-cop nama aja sih tadi sebetulnya sambil koreksi biar kalian tuh biasa berbagi juga. Coba yang aplikasi, memanfaatkan aplikasi lain yang mungkin bisa berbagi, siapa coba? Raise hand aja, nggak apa-apa. Kita belajar bareng kok hari ini. Citra. Siapa ya? Terus kalau Kemal nih kayaknya mau nih. Nah, udah kelihatan apa bingkai. Aduh, saya ceritanya malu, Miss. Aduh, mau diceritain tuh kayak gimana ya, Miss? Malu saya, Miss. Pengalaman itu memang harus diceritakan pelan-pelan supaya kebiasa nggak jadi pemalu, Kemal. Aduh. Ya, jadi kita hari ini dengar ceritanya Kemal nih, gimana prosesnya, terus misalnya pakai aplikasi apa gitu, best practice-nya untuk dalam tanda kutip menaklukkan buku wajib. Wah, prosesnya sangat menegangkan sekali, Miss. Itu butuh waktu yang sangat cepat sekali itu. Pakai doping. Nggak boleh itu. Nah, itu yang nggak boleh ya, guys. Nggak boleh pakai doping, nggak boleh. Apa itu doping? Doping itu apa tuh? Saya tidak tahu malah, serius. Obat yang bikin kuat itu loh, doping. Enggak. Itu atlet aja nggak boleh loh. Kalau dapat medali emas, dia pakai doping. Dia dopingnya bukan obat, Miss. Apa? Doping kebut semalam. Enggak bisa kayak gitu. Namanya ini, saya tahu itu sensasi adrenalin. Jadi kalau kita itu panik, itu kan kita hormon adrenalinnya meningkat ya. Jadi kayak Jadi makin pinter, Miss. tapi itu nggak sehat gitu loh. Ya udah, Kemal coba yang sehat-sehatnya aja yang di-share gitu. Sebenarnya sih, ya udah saya share aja deh, saya coba deh, saya bisa mungkin ya, Miss. Ya, yang sehat-sehatnya aja yang tadi udah jangan diikutin ya yang kebut semalam. Iya, coba. Mungkin desain saya nggak sebagus yang lain gitu ya, Miss. Kayak pakai Canva atau pakai Gitmind gitu. Coba. Saya coba pakai Kogle doang, Miss. Yang simple banget, Miss. Yang coba. Ya, desainnya kurang lebih seperti gini ya, Miss. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, iya, desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak lebih simple aja, dan saya sudah pakai dari SMA juga. Jadi kayak saya udah melekat aja gitu, sini kayak lebih simple dan lebih gampang dan gratis juga gitu dengan desainnya. Pakai Google ya. Google ya, ini. Google ya. Ini online. Iya, online di website. Di website, terus dia gratis. Gratis. Indikatornya sekarang udah jelas ya, online, oke, gratis. Terus kalau di save jadinya dalam bentuk apa? Nggak ada versi trial gitu ya? Di save di sini bisa langsung download, bisa jadi PDF, bisa jadi image juga. Dan ini yang 3 ini saya kurang tahu, jadi saya nggak pernah coba, jadi saya cuma pakai image dan PDF saja sih, Mas, untuk itu. Dan dalam waktu pengerjaan sih ini mungkin jadi pelajaran buat saya ya, Mas, karena mungkin saya sama kayak Yasmin deadliner gitu. Tapi bedanya dia sama saya tuh, saya deadlinernya dihamin jam gitu. Waduh, gawat ini. Jadi pas hari H tuh saya ngerjain tuh jam 6 apa jam 7 malam, saya baru kerjain tuh 11 mind map-nya tuh langsung saya kerjain tuh langsung. Wah, nggak tahu nih, saya kayaknya terlalu sibuk di rumah karena kebetulan pas waktu ngerjain tugas itu saya di rumah cuma berdua sama adik saya, jadi yang ngurus rumah saya semua, Miss, itu. Jadi saya bingung buat ngebagi waktunya gimana, jadi ya sudahlah, saya kebut saja semalam. Sangat perjuangan sekali. Hebat sekali Kemal. Ini berarti apresiasi untuk Kemal dan mungkin yang menghadapi situasi serupa ya. Tepuk tangan dulu. Situasinya memang tidak mudah saat ini, teman-teman. Jadi ya deadline, kalau memang terkendala harus manage keluarga gitu ya, manage ya
banyak hal yang di luar kampus dan tugas-tugas yang lain juga gitu ya. Dan menurut saya ini pencapaian. Kalian harus mengapresiasi diri kalian ya. Ini desainnya mungkin memang simpel gitu, tapi ya kelihatan prosesnya, proses mengidentifikasinya gitu ya. Nah, ini di sini ada misalnya ada introduction-nya gitu kan. Nah, terus apa saja poin-poin yang bisa kita dapat dari sini. Tapi ya ini memang benar-benar ini gini. Kita lihat itu jadinya kalau ini mungkin bisa mengidentifikasi. Misalnya digunakan untuk mengidentifikasi informasi tentang communicative competence itu ada di mana? Di chapter 9 di bagian goals yang introduction ya gitu kalau kita mau lihat. Tapi kalau kita mau menjawab pertanyaan diskusi atau apa, kita harus lihat lagi di situ. Karena ini memang benar-benar metaverse, meta kayak gantinya Facebook aja ya. Untuk coding informasinya itu lokasinya di sana gitu. Ya, ada beberapa kayak gitu yang di sini. Nah, misalnya kita lihat di sini, kalau perannya, ya ini lebih enak karena sudah poin-poinnya gitu. Ya, kalau ini kan masih ada ide besarnya lagi gitu, yang memang kita perlu telusuri ke sana. Dan emang nggak harus semua juga sih di mind map kita masukkan gitu, karena ini fungsinya itu sebetulnya juga untuk tools kita menelusuri ketika misalnya nanti ada belajar apa namanya ya. Misalnya ada kuis atau apa gitu, cuma menimbang kondisi saat ini kayaknya saya masih mikir ulang sih kalau untuk membuat kuis, mungkin saya akan buat group work aja untuk kalian. Nah, terus di sini ya ini di beberapa bagian sudah cukup lengkap ya, walaupun ini simple gitu kan, ini cuma warna putih, terus ini, tapi yang jelas ini teridentifikasi subchapter dari pola pikir author-nya, terus informasi apa yang bisa kita dapat dari sini. Nah, ini kita jadinya tahu nih, kalau misalnya aktivitas ini, ya teknik yang terkait dengan CLT itu selalu melibatkan authentic material, scramble sentence, language games, picture strip story, role play, gitu. Nah, nanti kalau kalian ngajar, kalian ingin dengan menggunakan salah satu teknik komunikatif, kalian bisa tracing ke sini. Bisa salah satu gitu ya, using authentic materials in teaching apa gitu ya. Using picture strip story as a project-based learning untuk apa gitu ya kan. Udah jadi bisa jadi laporan best practice. Using language games, ini menarik. Jadi CLT itu sebetulnya banyak yang bisa kita explore, teknik yang menarik untuk diajarkan di kelas. Ini bisa dilihat di sini. Contohnya begitu ya teman-teman, bahwa ini insya Allah berfaedah deh, walaupun kalian susahnya pas mata kuliah visual metodologi, ini bagus untuk tugas-tugas kalian ke depannya nanti. Kalian bisa mulai, kira-kira yang paling menarik apa sih untuk saya explore nanti ketika best practice, ngajar, bikin desain, nah kalian bisa manfaatkan ini. Oke, coba di sini saya lihat tunjuk tangan siapa yang tim Kogel di sini, yang pakai Kogel sama kayak Kamal. Saya pakai Google juga, Miss. Siapa nih suaranya? Iya, Dea. Oh, Dea. Oke, Dea pakai Kogel juga. Dia mau sharing juga. Kita lihat, coba. Oh my God, bentar dulu. Tepuk tangan dulu buat Kamal, teman-teman. Yeay. Yes. Tapi jangan dibiasain ini ya. Jangan dibiasain. Pelajaran banget, Miss. Jadi pelajaran hidup banget itu, Miss. Iya, boleh sih deadliner, tapi jangan banget-banget langsung 11 chapter gitu ya. Aduh. Ya kan saya ngiranya takutnya kalau nggak dikumpulin sesuai deadline, jadi ntar saya nggak dapat nilai, ya udahlah saya kerjainnya bertanggung jawab, itu namanya bertanggung jawab. Nah, tapi itu juga jadinya untuk motivasi ya, mungkin buat teman-teman yang belum terlalu berproses, ya segitu jauh loh perjuangan teman-teman yang sudah sampai 11 chapter. Nah, mana dia mau sharing? Google tadi ya? Iya, boleh. Mana dia ya? Dia coba raise hand dia supaya saya bisa mencari. Oh ya ampun, tikus. Kenapa itu? Oh itu marmut. Sorry, salah identifikasi. Oke, dia baiklah host. Itu marmutnya siapa dia?
Ini dapat dari printers, Miss. Oh, kirain peliharaan. Ya, silahkan Dea. Assalamualaikum. Oh, boleh. Dia masih OTW ya, kita tunggu sebentar. Atau sinyal saya nih? Oh, oke. Sudah kelihatan? Udah kelihatan, Miss. Sudah. Simple sih, Miss. Kayak si Kemal, itu pakainya Google. Soalnya saya kalau desain, itu pakai Canva, iya. Tapi kalau Canva, apa ya, template-nya itu ada yang nggak saya mau gitu. Walaupun template-nya itu banyak banget. Tapi kalau di Google tuh lebih enak sih, Miss. Soalnya simple gitu. Jadi lebih memilih Google itu memang lebih simpel, lebih mudah untuk membuat grafiknya gitu ya, Dea ya? Iya. Jadi saya ngambil yang simple aja sih, Miss. Tapi mungkin kekurangannya, walaupun gratis, tapi kalau di garisnya dipindah gitu ya. Oh iya, berbayar ya kalau diganti. Iya, berbayar. Warnanya diganti itu berbayar itu. Iya, jadi bayar berapa dolar nggak salah 5. Oh, jadi ini nggak bisa yang harus kalian lakukan berarti setelah Ya kayak gitu Miss, kurang lebih. Jadi kalau misalnya mau nambah garis-garisnya lagi tuh harus dipencet-pencet tambah terus sesuai yang kita mau aja tuh posisinya. Iya, jadi memudahkan sekali ya untuk membuat mind map ya. Iya, lumayan, Miss. Oh, Jadi pakainya Google. Google. Jadi ini bisa di-download ya kalau ini ya? Gratis? Iya, bisa. Bisa tadi lewat bisa PDF sama image juga kan. Tapi ini saya nggak download, Miss. Itu kayak screenshot gitu dari laptopnya. Soalnya saya tuh maunya jadi satu file gitu dari introduction sampai yang ke-11 gitu ya kan, Miss. Jadi kayak screenshot tuh saya potong, saya masukin ke PPT, terus saya jadiin PDF gitu. Ya, itu strategi yang bagus, dia. Jadi sebaiknya sih memang ini ya teman-teman ya, nanti kalau sudah pas untuk UAS itu jangan terpisah-pisah per chapter lagi gitu karena ya nggak ringkes kan. Nah caranya gimana ya, kalian bisa kombinasikan misalnya Google ini kalian screenshot kemudian dengan PPT kemudian di PDF kan, itu bisa juga gitu ya. Atau nanti ketika itu sudah di-compile untuk laporan portfolio, nanti kita akan lihat punya Dinda setelah ini ya. Itu bisa seperti kita lihat tampilannya punya Dinda. Sementara ini mungkin ada pertanyaan untuk Kemal dan Dea terkait Google. Kalau nggak ada, kayaknya nggak ada sih, misalnya udah biasa pakai semua kayaknya. Siap. Kita beri tepuk tangan ya untuk yang sudah berprogres menggunakan Google. Ya, sekarang mungkin saya mau ngundang Dinda. Dinda, silakan Dinda mungkin mau di-share. Iya, Miss. Kemarin, sebentar ya saya jadikan co-host, saya cari.
Bisa. Oke. Ini konflik. Silakan Dinda, mungkin di-share. Miss udah kelihatan, Miss? Sudah, ya. Nah ini jadi saya desainnya pakai mind map juga, cuma saya foto, Miss. Oh, oke. Saya screen. Apa, Miss? Di screenshot. Oke, bisa dilihatkan mind maps-nya nggak, dia apa Dinda? Aksesnya di mana gitu? Oh, sebentar. Nah, di sini, Miss. Sama sih kayak yang pakai mind map biasanya, create free map, cuma habis udah bikin mind map-nya gitu ya, Miss. Saya klik file, download as, image, terus jadi JPG, ekspor lagi. Jadi nanti kalau misalnya udah kayak gini, saya klik open. Nah, di sini saya screenshot, Miss. Kayaknya masih ke-share-nya itu yang mind maps deh, Din. masih Coba. yang PDF itu, kayak masih PDF itu. Udah bukan, kamu udah pakai kemana? Apa, Miss? Din, jadi kayaknya kamu sorotan share screen-nya dipindahin yang tadi deh, yang bagian online. Yang ini ya, Miss? Nah, karena nggak bisa kelihatan yang online-nya. Nggak kelihatan. Coba kamu stop share screen dulu, ntar baru pindah ke share screen yang website-nya. Oke, bentar. Yang ini udah kelihatan belum? Sudah. Oke, jadi tadi ini ya, Miss, yang nggak kelihatan, Miss? Iya, benar. Oh ya, maaf tadi, Miss. Jadi Dinda tadi pakai mind map juga, tapi Dinda screenshot hasilnya. Jadi Dinda tuh pakai yang create free map. Terus abis itu Dinda kalau misalnya udah selesai diketik gitu mind mapnya ya, Miss ya. Dinda klik file, terus Dinda download itu, Dinda klik image, formatnya Dinda pakai yang JPG, Dinda ekspor. Habis itu kalau udah ada tampilan yang kayak gini, Dinda biasanya klik open. Dinda di sini Dinda screenshot. Jadi itu Miss caranya kalau Dinda pakai mind map. Ya, ini juga bisa dimanfaatkan teman-teman ya, karena ini cukup ringkas sih kalau dari segi aplikasi penampakannya. Dinda bisa share lagi nggak yang portfolio tadi, yang pertama? Yang ini, Miss, udah kelihatan, Miss? Belum, kayaknya kamu harus stop share, terus kamu pindah. Maaf ya, Miss, bentar. Apa? Itu skill itu, Din, sama kayak skill saya mencari kalian. Ini, Miss, udah kelihatan belum, Miss? Udah, nah ya. Kayak gini ya, guys, teman-teman generasi Z. Nah, cukup simpel, mungkin bisa di zoom. Oh, udah 100% ya. Ya, ini jadinya kayak gini. Pakai mind map. Kalau kesulitannya pakai mind map apa, Dinda? Kalau saya kesulitannya pakai mind map itu pertama saya kurang bagus ya, Miss, kalau masalah mendesain. Soalnya saya tahu mind map itu baru ini dari temen gitu. Saya tanya, mana sih yang bagus buat bikin mind map gitu. Mereka nyaranin pakai aplikasi, pakai website yang mind map itu, Miss. Jadi susah. Oke. Kayaknya Dinda nge-freeze.
Ya, mungkin terkendala sinyal. Buat desain yang bagus, jadi saya cuma ganti-ganti warna tengah. Oke, ini kayaknya saya mungkin yang terkendala sinyal. Saya pindah. Maaf, Miss, tadi kayaknya saya yang itu enggak, Miss. Soalnya di sini ada tulisannya your connection is unstable punya saya. Oke. Ya, jadi ini memang kelebihannya itu ya bisa jadi kelebihan, tapi kalau mungkin kalian yang suka desain yang mungkin nambah-nambah yang lain gitu ya, ini termasuk simple gitu ya, yang kalau mind map ini. Tapi bisa untuk bikin ini sketsa mind map yang cukup komprehensif juga ya, dan bisa mengakomodir beberapa detail gitu. Jadi kalau kalian ada yang belum buat dan misalnya mau menggunakan mind map, ini juga bisa ya. Nah, kalau dari Dinda sendiri, Din, berapa lama sih waktu untuk baca per chapter? Terus gimana prosesnya kamu dari membaca sampai dipindahin ke mind map-nya ini? Kalau Dinda pakainya biasanya Dinda download itu buku Miss, Dinda download. Habis itu kan berbentuk PDF ya Miss ya. Nah di PDF itu Dinda pakai highlight gitu, kayak biasa aja sih Miss sebenarnya. Di highlight, habis itu sesudah selesai satu chapter, baru Dinda masukin ke mind map-nya gitu. Biasanya estimasi untuk membaca tuh 1 jam, 1,5 jam, atau paling lama 2 jam. Gitu. Per chapter ya? Iya, per chapter, Miss. Baru setelah itu dibuat mind map-nya itu terpisah waktunya? Iya, betul, Miss. Tapi kadang juga setelah Dinda udah selesai baca, dan kebetulan Dinda masih seger-seger aja gitu, Dinda langsung bikin. Karena bikin mind map yang kecil kayak gini agak cepat sih, Miss. Jadi yang lama tuh untuk membacanya. Tapi kalau misalnya udah baca yang kedua kali atau ketiga kalinya itu lebih cepat daripada yang baca keduanya. Jadi untuk yang bikin mind map yang ini kan baca yang kedua atau ketiga ya misalnya. Jadi paling cuma 50 menit atau 1 jam Dinda bacanya. Makin lama jadi makin cepat ya, karena kita udah terbiasa dengan pola pikirnya author juga ya. Iya, udah tahu mau dibawa kemana gitu. Mereka ngomong apa gitu. Oke, itu insight yang sangat menarik ya. Jadi yang awalnya itu yang mungkin karena kita kan belum sama sekali baca bukunya, tapi nanti terus kita mulai mengenali pola pemikirannya si penulis itu. Nah, kemudian kita jadinya tahu nih mana detail yang akan kita tambahkan atau yang tidak kita tambahkan ketika kita membuat mind map. Gitu ya, Din ya? Iya, betul, Miss. Ya, betul-betul. Ya, ini silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Dinda. Kalau Dinda ini dia sudah compile mind map-nya ini untuk portfolio, jadi udah dibikin sampul. Coba lihat sampulnya, Din. Oh iya, bentar, Miss. Ini, Miss. Jadi portfolio dirapiin gitu ya. Jadi well documented gitu. Ya walaupun terdapat variasi, tapi ini memang format yang bagus karena resmi dan layer pertama mind map-nya itu sudah dilengkapi. Jadi nanti teman-teman bisa kayak gini. Bisa diikuti, nanti jadinya per chapter itu kan di stage selanjutnya itu nanti kalian akan saya desain untuk kerja kelompok ya. Nah, untuk kerja kelompok itu nanti di bagian bawah mind map-nya itu nanti akan dicantumkan hasil diskusi kelompok kalian ya, hasil diskusi kelompok. Dan satu lagi untuk yang komponen penilaian individunya adalah pemikiran kalian sendiri mengenai approach, method, dan teknik yang ada di masing-masing chapter gitu. Nah, bentuknya seperti apa nanti tunggu aja postingan dari saya ya. Tapi untuk minggu depan itu teman-teman akan koordinasi grup yang jelas. Jadi mulai dari sekarang silahkan mulai mencari lagi grupnya yang sudah sempat dibentuk di awal semester ya. Kalian menghubungi lagi grupnya, silahkan saling bersilaturahmi dulu karena emang nanti butuh komunikasi juga. Tapi endingnya nanti seperti apa?
endingnya itu nanti laporannya adalah laporan kelompok. Jadi laporan kelompok, tapi ya itu makanya harus dikompilasi kayak gini. Ini kan ini 1 ya. 1 berarti mungkin kalau per anggota kelompok itu ada 11 orang gitu. Masing-masing ada per chapter. Nah, nanti ada pemikiran kita sendiri, ada pemikiran kelompok, dan itu nanti dikompilasi. Jadi saya lihatnya itu nanti pas ngoreksi itu udah jelas nih kalian masuk ke kelompok yang mana gitu. Jadi makanya perlu koordinasi juga untuk kompilasi ya. Nah, tapi yang paling jelas ya jangan ini. Saya ingin memastikan kalian itu nggak menggunakan konsep mapnya orang lain. Harus semuanya itu melalui proses ini sendiri. Dulu, kenapa? Karena nanti jadinya kalian bisa berkontribusi ketika berdiskusi dalam grup. Kalau misalnya kalian melewatkan fase ini, ya nanti juga kontribusi kalian itu di grup nggak maksimal, itu 1. Yang kedua, kalian nggak punya landasan pijakan untuk karya kalian sendiri yang kalian akan gunakan sampai ke depannya gitu. Ya, jadi nanti itu butuh koordinasi grup. Tapi sebelum sampai ke tahap itu, saya harap kalian tuntas dulu gitu. Nanti saya akan pikirkan manajemennya seperti apa sih. Cuma memang di mata kuliah ini ada komponen penilaian individu atau grup. Tapi kayaknya kalau dikompilasi cukup tebel ya. Mungkin saya akan tugaskan nanti masing-masing kalian itu, karena ini udah submit yang individu, ya nanti ada yang tugas kelompok yang mungkin terpisah dari ini. Ya, jadi yang ini tetap akan dituntaskan saja di kolom yang sama. Begitu sih untuk rencana kita di pertemuan mendatang. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Dinda, teman-teman. Nggak terasa nih waktunya sudah. Ya, karena udah pada sharing ilmu, kita jadinya makin kaya hari ini. Terima kasih ya sudah sharing ilmu. Ya, ada pertanyaan terkait konsep map? Mungkin yang masih mau ditanyakan. Mungkin ini nggak semuanya sempat berbagi, tapi jangan berkecil hati ya. Kalian tuh masing-masing udah saya komen sih, cuma tadi itu saya kayak cop-cop gitu. Siapa yang kira-kira bisa. Ya, terutama dari diversifikasi aplikasi yang memudahkan gitu. Terus alasannya apa, kelebihan kekurangannya apa. Jadi mungkin teman-teman yang masih harus melengkapi atau mungkin kemarin belum sempat submit itu bisa catch up ya, catch up sambil nanti ya jadinya kan ya tugasnya dinamis ya, terus kan mungkin nggak ada tugas karena ada komponen kelompok ini yang akan saya share insya Allah di pertemuan mendatang. Pastikan saja minggu-minggu ini kalian koordinasi dulu ya dengan grup yang kemarin sempat dibentuk. Gitu. Nggak kerasa ini sudah jam 9.12. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Coba lihat emotikonnya dong, masih semangat nggak ya belajar semuanya? Masih ya? Kan belajar dari temannya juga. Oke, masih ada waktu untuk ya, siap-siap ke kuliah selanjutnya. Harus semangat. Gitu. Saya kasih waktu kalian 15 menit ya. Untuk deadliners kemarin maupun yang mencicil, saya mengapresiasi progres kalian, jaga kesehatan ya. Siap. Pokoknya jaga kesehatan aja ya. Ini tuh kayak baru dapat kabar baik terus dapat kabar gelombang lagi ya. Kan kita harus waspada juga ya gitu, karena apalagi kalian kan masih muda-muda banget lah. Insya Allah panjang umur, sehat, terus rezekinya banyak gitu ya di masa depan. Amin. Amin, amin. Nah, itu dimulai dari kebiasaan baik ketika muda. Oke, ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Saya izin tutup forumnya ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.